Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik adik-adik, saya akan melanjutkan materi kita terkait sistem industri peternakan. Yang pertama adalah manusia membutuhkan ternak. Jadi untuk yang satu, pemenuhan gizi atau pangan, ya, untuk pokok hidup dan atau maintenance dan produktivitas, kemudian kesehatan, intelektualitas, penghasilan atau mata pencaharian, komoditas regional maupun nasional. Adapun kebutuhan ternak itu meliputi, jadi untuk agar ternak kita itu bisa optimum ya, atau optimal produktivitasnya. Produktivitas di sini baik produksi susu kalau kita berbicara sapi perah ataupun ya kita cari produksinya ya. Karena kalau konteksnya sapi perah atau ruminansia sapi ya, itu idealnya one cow one calf in 1 year. Jadi satu ekor induk calf melahirkan ya, dalam 1 tahun setiap tahunnya ya. Ini kita harus perhatikan betul ya, dan harus kita penuhi kebutuhan ternak. Yang pertama adalah hidup pokok atau maintenance. Ini kita lihat dari berat badannya. Jadi sapi yang berat badan 400 kilo dengan berat badan 500 kilo tentunya berbeda kebutuhan hidup pokoknya ya. Itu baik energinya yang kalau dalam tabel kebutuhan ya, nutrien itu dengan TDN, total digestible nutrien, sebagai parameter indikator kebutuhan energinya. Kemudian ada protein ya, kemudian ada kalsium, fosfor dan sebagainya. Jadi hidup pokok itu kita ketahui dengan apa? Dengan harus mengetahui, menimbang dulu atau mengukur melalui dengan rumus ya, lingkar dadanya. Tapi yang prinsipnya adalah diketahui berapa berat badan dari sapi itu. Di sini kita bicara sapi perah untuk mengetahui kebutuhan hidup pokoknya. Kemudian yang kedua pertumbuhan ya. Jadi sapi yang pada proses pertumbuhan laktasi 1, berarti dia beranak 1 kali, itu biasanya umur 2 sampai 3 tahun. Pada saat umur 2 sampai 3 tahun sapi itu masih fase pertumbuhan, karena sapi itu dikatakan dewasa tubuh atau mature equivalent itu pada usia 5 sampai 6 tahun. Jadi pada usia 2 sampai 3 tahun itu sapi beranak pertama kali. Karena sapi itu ya dikawinkan itu sapi perah itu ketika mempunyai bobot 270 kg. Besar dari sama dengan 270 kg. Bobot badan 270 kg itu di luar negeri bisa dicapai pada umur 12-13 bulan. Kalau di Indonesia pada peternakan yang milenial, kemudian peternakan yang intensif, baik di perusahaan ataupun di instansi pemerintah, itu biasanya dicapai pada usia 15 bulan. Sedangkan pada peternakan tradisional, peternakan rakyat yang memiliki kapasitas kurang dari 6 ekor ya, per keluarga, itu biasanya dicapai 270 itu pada usia 18 bulan. Jadi ketika taruhlah kita pakai 15 bulan ya, itu siap dikawinkan dengan bobot 270 kg, maka sapi itu ketika bunting dia akan masa buntingnya adalah 9 bulan 10 hari sama dengan manusia, sehingga dia beranak pertama pada usia 24 bulan. Tapi kalau dia di peternakan rakyat bobot 270 itu dicapai pada usia 18 bulan tambah 9 bulan 27 bulan. Masih pada fase pertumbuhan ini ya atau laktasi 1 itu sapi kita hitung juga kebutuhannya berapa? 20% dari pokok hidup. Ya, jadi adik-adik harus yang pertama menuliskan dulu ya, melihat tabel ya, tabel kebutuhan ya, nutrien ternak itu. Satu, hidup pokoknya ya, berapa? Oh, misalkan 500 kg, TDN-nya berapa kilo ya, kemudian proteinnya berapa gram, tinggal dituliskan. Kemudian yang kedua, pertumbuhannya usia 2 sampai 3 tahun, berarti masih butuh 20% dari pokok hidupnya. Misalkan kebutuhan proteinnya 1000 gram, berarti di bawah ditambah lagi untuk porsi pertumbuhan tadi 20%, ini 200 gram. Ya, jadi total kebutuhan proteinnya 1200 gram ya.
Kemudian yang ketiga produksinya, ya, produksi susu 1 kilogram atau 1 liter susu itu membutuhkan sekian energi, sekian protein, ada di dalam tabel. Jadi kalau produksinya 20 liter, ya berarti kita tambahkan 20 kali tadi dalam tabel ada. Ya. Kemudian lemak susunya, lemak susu 3% sama 4%, ya, berbeda kebutuhannya. Semakin tinggi lemak susu, ya, misalkan 4%, itu juga ada berapa kebutuhan energi dan proteinnya pada kadar lemak 4%. Ya, per liternya ada, ya, itu. Kemudian reproduksi, ya, reproduksi itu juga membutuhkan, ya, energi maupun protein, karena kalau sapi itu postpartus atau setelah beranak, ya, untuk involusi uteri, perbaikan rahim, ya, itu kurang lebih 45 hari, itu juga membutuhkan energi dan protein, ya. Ya, untuk kemudian sapi betina itu bisa bersiklus kembali setelah beranak, aktivitas ovariumnya bisa normal, itu juga harus ada, ya, asupannya, ya, energi maupun proteinnya. Contoh mudahnya adalah ketika hormon FSH, follicle stimulating hormone, ini hormon yang stimulus, yang merangsang perkembangan folikel, itu adalah hormon protein. Jadi prekursornya protein, bahan dasar bentuknya. Ya, kalau protein pakan kurang, ya, otomatis FSH tidak disekresikan maksimal oleh hipofisis anterior. Sehingga apa yang terjadi kalau tidak ada FSH, perkembangan folikel tidak berkembang. Padahal folikel itu kalau berkembang, ya, dari sekunder, tersier, kemudian dominan, folikel dominan akan menghasilkan estrogen atau hormon sex behavior yang menyebabkan sapi betina itu kalau sedang birahi abang, abuh, anget. Ya, kenapa abang, memerah? Kenapa abuh, bengkak? Kenapa hangat? Karena saat birahi estrus itu oleh estrogen, ya, peredaran darah di daerah organ genital itu cepat sekali di daerah vulva dan vagina, sehingga vulvanya membengkak, memerah, ya, kemudian hangat, kemudian mengeluarkan lendir atau mukosa dari vagina itu. Ini juga membutuhkan, ya. Kemudian kebutuhan ternak untuk sejahtera, ya, bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari rasa sakit, bebas dari celaka atau luka, bebas dari tidak nyaman, juga membutuhkan, harus kita perhatikan agar ternak itu bisa produktivitasnya optimal, ya. Tujuan industri peternakan mempertahankan dan meningkatkan populasi, memproduksi ternak yang aman dikonsumsi, ya, memproduksi dan menyediakan pakan yang aman untuk ternak, memfasilitasi usaha peternakan yang modern, aman untuk ternak dan peternaknya. Syarat utama peternak, ya, sebagaimana sudah saya sampaikan pekan lalu, calon peternak harus benar-benar memahami profesi sebagai peternak yang baik dan dapat memecahkan segala persoalan yang dihadapi. Harus tahu profesinya, ya, dan harus tahu memecahkan segala persoalan yang dihadapi ini berdasarkan dia harus banyak membaca, harus banyak bersilaturahim. Bagi adik-adik masih pemula berarti harus banyak melakukan magang, ya. Dengan magang itu bisa tahu A sampai Z-nya itu ada di magang, ya. Dan bagaimana dapat memecahkan masalah itu tentunya dengan ilmu dan dengan pengalaman. 3 syarat pokok utama, ya, bagi seorang peternak. Yang pertama adalah kecintaan peternak terhadap ternak yang dipelihara. Dengan rasa cinta tadi, maka pelayanan itu akan standar diinginkan. Jadi kita memberikan pelayanan terhadap ternak kita itu sebagaimana standar yang diinginkan sesuai dengan kebutuhannya, maka hasilnya bisa optimum. Yang kedua, memahami sistem biologis ternak, ya. Di sapi perah itu mempunyai siklus yang panjang, ya, dipelihara selama 10 sampai 12 bulan, 12 tahun, berulang-ulang sampai akhir. Jadi harus paham betul siklus biologisnya. Sama kalau adik-adik itu, semester 1, semester 2, siklus semesteran kita bagaimana, kapan UTS, kapan UAS, ya, kapan harus mengerjakan tugas, kapan harus berorganisasi, baik itu di kampus atau di level di masyarakat. Nah, itu harus tahu, biar apa? Biar bisa optimum. Lulus Anda 3-4 tahun dari S1 ini memang benar-benar mempunyai bekal yang siap, tidak hanya knowledge-nya, tidak hanya akademik, ya, saintisnya yang mumpuni, ya. Saintis itu dibuktikan dengan kemampuan Anda dalam mengungkapkan gagasan, ide, membuat paper, mempresentasikannya, ya. Tapi bagaimana kemudian leadership Anda, ya, communication skill Anda, itu dilihat dari situ. Kemudian menguasai dan memahami teknologi yang dibutuhkan untuk mengembangkan peternakan, ya, misalkan sapi perah, ya, sapi potong, ya, dan peternakan yang lain, karena peternakan itu adalah usaha yang kompleks, kegiatan bisnis, ya, membutuhkan pengetahuan dan pemahaman teknologi yang baik, terlebih lagi di era digital 4.0 seperti saat ini, di mana kita bersinggungan selalu dengan big data, ya, dengan peternakan dengan jumlahnya yang banyak, populasi ternaknya, tetapi diminta untuk menyelesaikan masalah dengan cepat, dengan tepat dan akurat. Ya, itu harus memahami
ya teknologinya. Kemudian kerangka pemikiran filosofis bagi peternak, ya, kita harus dalam memahami perubahan, ya, dalam perjalanan panjang kemanusiaan, ya, pembangunan saat ini sampailah pada era globalisasi yang ditandai dengan tuntutan perubahan dan persaingan yang ketat dari segala bidang, produksi, konsumsi, transportasi, perdagangan dan lain-lain, termasuk pertanian dan peternakan ini. Ya, adik-adik harus betul-betul mempersiapkan diri, meningkatkan kapasitas diri, ya, agar mampu bersaing. Ya. Kemudian tentang apa arti perubahan, seorang penulis terkenal Alan Jusman dalam bukunya yang berjudul agak ekstrim, Change or Die, berubah atau mati. Ya, jadi kalau tidak berubah ya kita akan nggak mau berubah, ya, dari masa SMA, masa kuliah nggak mau mandiri, nggak mau melatih diri, meningkatkan kapasitas diri, nggak mau melatih komunikasi, melatih leadership, menghadapi persoalan tantangan kita tidak survive, ya kita akan die, ya, akan mati, ya, akan tertinggal tentunya. Sehingga perubahan yang dikehendaki adalah perubahan menuju kemajuan, tidak datang dari langit given, ya, atau datang secara cuma-cuma, taken for granted. Ya, jadi tidak hanya kita mengandalkan siapa bapak saya, siapa ibu saya, siapa kakek saya, ya. Tapi kalau yang muslim, ishadu bi ana minal muslimin, tunjukkan dadaku sebagai seorang muslim, itu bagi yang muslim, ya. Ya, perubahan harus dimulai dari manusia itu sendiri, cara pandangnya dan perubahan paradigma berpikir, mindsetnya. Selanjutnya perubahan paradigma itu disertai dengan perubahan dalam penguasaan ilmu dan keterampilan. Ya, perubahan yang satu ini tentunya membutuhkan pembelajaran dan pembiasaan, learning habits yang perlu terus diasah. Ya, jadi kemampuan adik-adik baik itu communication skill, leadership, hard skill Anda bidang peternakan pertanian harus betul-betul, ya, terus diasah, ya, learning habits. Ya, dairy, poultry, etc. Ya, ini adalah namanya peternakan itu business and way of life. Betul-betul bisnis dan jalan hidup. Kalau sudah jadi peternak, ya ini jalan hidup saya, bagian dari usaha saya hidup di dunia ini, wasilahnya, perantaranya adalah beternak. Jadi sungguh-sungguh, ya, tidak boleh main-main. Sehingga peternakan itu 365 day a year a job. Sehingga well planned management is the key of success. Sehingga perencanaan yang baik itu adalah kunci dari kesuksesan. Harus direncanakan. Bagaimana peternakan saya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, harus direncanakan dengan baik. Adik-adik sekarang di PKP semester 3, ya, siapkan betul, ya, ya, kira-kira semester 3 apa capaiannya, ya, sampai nanti ketika lulus sudah semester 7, semester 8 lulus, kompetensi apa yang harus dibuat, yang harus dimiliki. Kemudian key of success animal husbandry, ya, kunci sukses daripada peternakan itu adalah yang pertama, should have a planned breeding program that increases the genetic level of the herd for production. Ya, harus mempunyai program breeding management itu yang baik. Karena dengan mempunyai breeding yang baik, maka dapat meningkatkan increases the genetic level, dapat meningkatkan kemampuan genetik itu dalam populasi. Ya. Genetik ini penting, Dek. Genetik ini kan performance itu 30% genetik, 70% environment, lingkungan, baik pakan, ya, kemudian kandang, peralatannya, itu 70%-nya, ya, 30%-nya genetik. Genetik ini walaupun kecil, ya, 30%, tapi dia bersifat permanen dan diturunkan, ya, sehingga perlu diperhatikan betul agar setiap tahun itu meningkat genetik levelnya. Ya, contoh sederhananya gini, sapi perah yang produksinya 15 liter secara genetik, dengan pakan sebaik apapun tidak mungkin jadi 16 liter karena kemampuan genetiknya hanya 15 liter. Ya, jadi kalau kita punya breeding program yang bagus, contohnya sederhananya begini, kita punya sapi populasi ada 50 ekor, kita tetapkan potensi genetik kita adalah sekarang 15 liter, besok harus meningkat dari 15 liter. Ya, kita amati betul, perhatikan betul, sapi perah yang produksinya di bawah 15 liter kita keluarkan, kita jual, ya. Kita harus mendatangkan bibit yang lebih dari 15 liter, atau indukan kita, betina kita dikawin suntik, diinseminasi buatan dengan pejantan yang produksinya tinggi sehingga setiap tahun meningkat. Tetapi syarat manajemen breeding ada dua, Dek. Satu, ternak sehat, dua, manajemen standar. Ternak sehat itu bagaimana? 50 ekor sapi perah kita, ya. Manajemen standar semua, Dek. Pakannya sama, ya. Kemudian tempatnya sama, perawatannya sama, pakannya sama, itu maksudnya apa? Sesuai kebutuhannya. Dan ternak sehat, kok sapinya produksinya di bawah 15 liter, ya kita keluarkan. Ini berarti genetiknya yang buruk. Tapi tidak bisa kita begini, 50 ekor, ya, 40 ekornya itu
produksinya 17 liter misalnya, yang 10 ekor kok 12 liter. Ternyata kita lihat manajemen tidak standar yang 12 liter ini, perlakuannya tidak baik. Beddingnya, alasnya dari karet itu banyak yang rusak, sehingga banyak yang luka. Ya, pakannya tidak standar, tidak sesuai kebutuhannya. Ya sangat dimaklumi kalau produksinya tidak sampai di atas 15 liter. Ya, jadi manajemen standar ternak sehat. Yang kedua, should have a feeding program designed to help cows produce at maximum genetic ability. Harus mempunyai program pakan ya yang bagus untuk membantu mensupport ternak itu agar menghasilkan ya produksi itu sesuai dengan potensi maksimum genetic ability-nya. Kalau genetiknya itu potensinya 20 liter, ya 20 liter disupport dengan pakan yang bagus, karena pakan itu lingkungan yang paling berpengaruh adalah pakan, dan biaya produksi itu paling mahal ada biaya pakan 70%. Jadi harus punya ya desain program pakan yang betul-betul bagus ya agar bisa mensupport ternak itu sesuai dengan genetiknya. Jadi kalau adik-adik ini semua ya sudah bagus secara potensinya, sudah diterima di program studi PKP ya, biar bisa maksimum, lulus tepat waktu, mempunyai kapasitas yang mumpuni ya harus betul-betul lingkungan ini betul-betul dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, waktu ini dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga lulus itu betul-betul mempunyai maksimum genetik, kemampuan adik-adik itu bisa muncul dan tercapai. Ya, ini ya peternakan itu kalau mau sukses, ini ibarat kita lewat di jembatan yang tinggi, sungainya dalam, kita lewat hanya menggunakan satu papan saja. Nah, ini kan butuh keseimbangan ya. Kita harus betul-betul ekstra hati-hati, maksudnya dalam beternak ini harus sungguh-sungguh. Selain sungguh-sungguh menjaga keseimbangan, harus betul-betul selalu di dalam benak kita. Ini kita bicara feeding, makan, kesehatan, reproduksi dan breeding. How to positioning our dairy cattle, poultry and etc. Bagaimana kita memposisikan ternak kita ya must be a queen, harus bagaimana ratu. Ratu itu kan dihormati dan disayangi. Kemudian bertanya kok nggak seperti raja. Raja ya kita hormati. Tapi kalau sayang itu lebih kepada ratu biasanya ya. Jadi kita sayangi, kita hormati, kita perhatikan betul, care betul. Sehingga sapi kita kebutuhannya berapa atau untuk produksi susunya, untuk bobot hidupnya berapa, dipenuhi betul. Lingkungannya bagaimana toh? Itu dipenuhi betul. Are they queen at your farm? Itu pertanyaannya. Ya, karena kamu memiliki bisnis, ya, pengembangan bisnis peternakan, ya, ini harus dapat variabel pokok. Ini harus betul-betul Anda pahami. Ya. Ya, kalau Anda ketemu peternak, biar dia semangat, biar peternak itu bisa sukses. Yang pertama apa? Anda bisa memotivasi. Peternak sebagai subjek harus dijamin meningkatnya pendapatan dan kesejahteraannya. Kalau peternak tidak dijamin pendapat sebagai subjek, tidak dijamin meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan, ya malas mau beternak, nggak ada semangat, ada motivasi. Yang kedua, ternak sebagai objek, ditingkatkan produksi dan produktivitasnya dengan apa ya? Dengan ya teknologi, ya, dengan mengetahui ilmunya diterapkan. Ya. Yang ketiga, lahan sebagai basis ekologi pendukung pakan dan lingkungan budidaya juga harus diperhatikan. Yang keempat, teknologi sebagai alat atau rekayasa untuk mencapai tujuan harus Anda kuasai. Pengukuran terhadap efisiensi kinerja ternak, yang pertama aspek biologis, ya. Proses fisiologis ternak harus berlangsung sangat efisien. Yang kedua, aspek ekonomisnya, rasio input atau output yang efisien dan produk dapat diterima oleh pasar atau acceptable. Nanti kita bisa diskusikan. Jadi ternak dikatakan efisien kalau aspek biologisnya bisa ya berjalan sesuai dengan efisien dan rasio input dan outputnya itu bisa diterima. Ya. Ini siklus biologi sapi perah, ya, ini siklus induk 12 bulan dan siklus anak 24 bulan. Ini kalau mau bagus ya harus seperti ini. Nanti bisa kita diskusikan ya. Pabrik susu hidup ya, ini harus diperhatikan ya. Karena mesin pertama pabrik susu hidup itu adalah ada di tratus digestivus atau sistem pencernaannya. Kalau sistem pencernaannya bagus, maka produksi juga akan baik. Di sini ada oesophageal groove. Ya. Oesophageal groove ini klep karena apa? Pentingnya oesophageal groove ini karena pedet ya, atau cempe anak ruminansia, ya, anaknya bayinya mamalia, ya, itu khususnya pada ruminansia ini kan
konsumsinya sama seperti bayi mamalia deh. Ya, itu saat masih kecil abomasumnya ya, yang besar deh. Abomasum itu kan padahal sapi itu kan rumen, retikulum, omasum, abomasum deh. Ya, biar tidak melewati rumen ada esophageal groove. Ini sapi atau kambing itu kalau minum harus berdiri kalau masih cempe deh, atau masih pedet, biar ada klepnya ini menutup. Jadi langsung nanti salurannya dari mulut kerongkongan sini langsung masuk ke abomasum, ya, tidak melalui rumen. Ini bisa dilihat nanti, ya, lihat perkembangan saat pedet. Ya, 8% itu lambung, sapi dewasa 10% lambung. Ini abomasumnya deh. Kenapa abomasum sebagai perut sejati? Karena dia menghasilkan getah lambung, getah pencernaan sama dengan pada manusia, dan mulai ada absorpsi di situ. Ini bisa Anda lihat perkembangannya, ya, nanti bisa kita diskusikan. Oke, ini juga bisa dilihat. Nah, fungsi utama tausigestivus antara lain mengubah hijauan dan pakan lain yang dikonsumsi menjadi komponen kimiawi yang dapat diabsorpsi dalam peredaran darah untuk digunakan sebagai zat gizi atau nutrien untuk jaringan tubuh sapi, ya, digesti dan absorpsi, di pencernaan dan penyerapan. Ini juga termasuk pengertian untuk mengeluarkan hasil sisa metabolisme jaringan dan sisa pakan yang tidak tercerna, defekasi. Ini dikeluarkan melalui fesesnya. Dalam menyelesaikan fungsi ini terlibat berbagai proses termasuk mastikasi, pengunyahan, salivasi, memberikan air liurnya, ya, saliva, digesti, pencernaan, dan absorpsi, penyerapan. Ini mastikasi atau pengunyahan, sepintas ditelan. Nah, mengunyah kan sebentar ditelan, nanti diremastikasi, diregurgitasi dulu, dimuntahkan lagi, ya, istilah memah biak, diremastikasi, dikunyah kembali. Kunyahannya yakni 42.000 kali per hari. Nah, ini sekresi saliva. Saliva ini air liur sapi, bisa Anda lihat di sini. Ya, saliva sifatnya mengandung mucin, memudahkan penelanan karena licin, membasahi pakan agar mudah dalam pencernaan, mempunyai pH 8,2, sifatnya asam atau alkalis, berfungsi untuk menetralkan asam-asam organik pH rumen, agar pH rumen itu bisa selalu stabil 6,5 sampai 7,5 agar mikroba selotiknya itu bisa hidup. Ya, mengandung bikarbonat dan fosfat sebagai buffer dalam rumen tadi agar pH-nya selalu netral, mencegah buih dalam rumen yang lebih terjadi blood surface tension rendah. Nah, ini pun kebutuhan dan suplai energi sapi laktasi. Mungkin kita lanjutkan pekan depan. Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.